Halo semuanya, sepertinya ini udah live ya. Jadi langsung aja. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya. Kalau ada yang mau nyimak, boleh simak aja. Oke, jadi paling saya mau bahas dulu mengenai yang banyak juga tuh yang email saya email ke management@oneonred.com mengenai konsinyasi. Nah, untuk yang konsinyasi ini terus terang karena audiens dari para reseller saya itu kebanyakan para wanita, para cewek-cewek ABG, mayoritas audiensnya itu sih dari umur 18 tahun sampai umur 35 lah untuk target audiensnya. Dan saya terus terang untuk produk consignment lebih memilih produk yang bukan herbal atau skincare atau yang apa ya obat-obatan itu saya terus terang kurang berminat di situ. Jadi saya lebih berminat sebenarnya kalau bisa produk fashion, produk rumah tangga itu boleh. Jadi dari beberapa email yang sudah masuk sudah saya serahkan ke divisi bagian merchant saya untuk dipertimbangkan. Nanti pasti kita akan get back to you as soon as possible. Um, ini saya jadi bingung. Kalau nggak ada yang nanya saya jadi bingung. Tunggu bentar. Yang udah lagi nonton boleh kasih like atau boleh komen ya. Kemudian apa lagi ya? Oke, paling tadi ada yang bertanya di sebelumnya. Tunggu bentar. Halo Ferry, Ferry tumben pakai blazer Ci. Iya, sekarang saya kalau live cukup pakai blazer aja, jadi nggak usah pusing dalamannya mau apa, biar gampang. Jadi simple dan lebih kelihatan nggak terlalu kayak baju rumah banget. Mungkin banyak yang nanya, kenapa sih kok saya live jam 11 malam? Sebenarnya kenapa saya live jam 11, bukan siang-siang atau bukan sore-sore atau jam 8, jam 9? Karena memang tujuan saya live bukan buat mencari pertanyaan sebanyak-banyaknya, karena biasanya banyak pertanyaan yang akhirnya nggak kekejar. Mendingan saya jadi live malam-malam aja, toh juga yang telat nonton live-nya bisa nonton di besokannya. Mas Ketut Hendarto berat berapa ya? Berat saya sekarang 63. Harus saya target idealnya itu beratnya 58. Cumanya nggak tahu dari dulu nggak pernah kesampaian. Ya doain aja. Um, Oke, okay. Saya paling akan komen mengenai tadi kan ada yang nanya mengenai iklan. Apakah iklan dengan objektif engagement itu masih oke? Okay? Nah, iklan dengan objektif engagement itu usahakan selalu bentuknya itu rapi gitu kan. Saya akan kasih lihat contohnya yang di Grosir Fashion Online punya iklan ya, yang punya materi timeline post, saya akan kasih lihat aja. Sebentar. Nah, contoh-contoh iklan dalam bentuk timeline post tuh modelnya seperti ini. Jadi kita tuh usahakan bisa kalau ngepost foto tuh ngegrid. Gridnya seperti ini. Jadi ada yang vertikal, kemudian ada yang kotak-kotak seperti ini. Jadi tampilannya tuh jauh lebih rapi. Saya kasih lihat contoh lagi ya. Dan kemarin ini saya pernah kasih lihat contoh yang ini. Jadi ini sebenarnya gimana cara bikin timeline post bentuknya seperti ini. Pertama kalian harus bikin ukuran yang vertikal ini dengan template-nya itu 628 dikali 1200. Jadi panjang pixelnya ini 1200, lebarnya itu 628. Nah, baru nanti foto kedua, foto ketiga, dan foto seterusnya itu usahakan kotak. Jadi nanti tampilannya kotak-kotak seperti ini. Sementara yang pertama itu lebarnya adalah 628 pixel dikali 1200 pixel. Jadi dia tampilannya rapi dan kalian bisa memasukkan kata-kata yang grab attention itu di paling awal template. Dan usahakan juga kalau kalian menggunakan objective engagement, meskipun objektif kalian engagement, kalian masih bisa memasukkan link, yaitu produk shown seperti ini. Ini caranya dengan menggunakan katalog Facebook produk. Jadi kita tag produk katalog. Nah, karena produk saya ini adalah sifatnya fashion, makanya tidak terlalu mengedepankan masalah, solusi, dan produk. Jadi lebih mengedepankan karena ini juga saya taruhnya di fanpage saya, jadi lebih sifatnya retargeting ke para fans saya. Nah, kemudian juga yang bentuknya modelnya timeline post dan bisa di engagement. Engagement itu bisa juga modelnya seperti video ini, kemarin juga saya sudah kasih lihat. Jadi meskipun ini bentuknya adalah video, usahakan juga ada ada link di bawah yang kalau diklik itu lari ke produk.
Nah, link di bawah ini cara memasukkannya kan tadi saya bilang melalui katalog upload produk Facebook katalog. Ini bisa memasukkan hingga 30 produk di sini, 30 link. Yang kalau diklik akan langsung lari ke websitenya atau ke landing page yang sudah kalian tentukan. Oke, kemudian apa lagi ya? Saya coba scroll ke bawah. Nah, jadi rata-rata tampilan saya ini bentuknya seperti ini. Tapi meskipun demikian, ini kan sebenarnya materi ini saya buat di fanpage saya untuk di-copy oleh para reseller saya. Saya kasih lihat yang contoh yang oke ya. Contohnya misalnya ini, sorry aja saya buka Pomelo Indonesia misalnya. Jadi kalian bisa mengamati bentuk timeline post tuh yang bagus tuh kayak gimana sih. Ini search-nya gimana ya, sebentar ya. Pomelo, coba saya search di... Nah, bahkan kayak websitenya si Pomelo Indonesia sekalipun, dia pun juga sekarang banyak menggunakan template yang modelnya timeline post itu seperti yang saya buat di Grocery Fashion online. Nah, bisa dilihat, jadi ada kata-katanya nih, kalau misalnya untuk produk fashion, dia pasti selalu menggunakan template yang itu. Yang pertama adalah vertikal, kemudian yang selanjutnya itu adalah bentuknya kotak-kotak seperti ini. Ya, jadi pertama dia adalah vertikal. Nah, kemudian juga enaknya kalau kita menggunakan produk tag katalog, dia tuh bisa masukin linknya nih. Tuh linknya nih, kalau saya hover, dia bisa kasih lihat nih harganya 129.000, yang ini harganya 329.000. Kemudian juga next-nya, ya jadi teksnya itu pasti bentuknya adalah kotak, kotak, kotak. Dan ini kalau kalian mengerti cara menggunakan produk upload katalog produk di Facebook, ini kalau diklik saya pasti lari ke website-nya dia. Lari ke website-nya ya. Ini kalau saya klik pasti lari ke website si Pomelo Fashion. Jadi kalian boleh sering-sering amati juga timeline post tuh yang bagus kayak apa gitu loh. Ini saya jawab dulu pertanyaannya. De Irwan, bagaimana cara membangun tim? Cara membangun tim itu, ini pertanyaan yang panjang, jadi nggak akan saya jawab, itu akan di next session selanjutnya. Cumanya cara singkatnya, cara membangun tim itu, pertama kalian harus tunjuk dulu orang-orang yang kalian percaya. Misalnya, pertama kali kalian baru mulai berbisnis. Oke, cara membangun tim. Pasti ketika kalian baru buka online shop atau buka usaha bisnis segala macam, kan kalian pasti akan rekrut 2 orang atau 3 orang untuk membantu kalian kan. Nah, 3 orang ini kalau sampai loyal dan sampai setelah makin bertambah, orang ini tentunya akan naik karir duluan kan. Dia yang tadinya cuma jadi CS bisa jadi kepala CS. Dia yang tadinya cuma packing sendirian, dia yang jadi kepala packing. Nah, tim inilah yang kalian bina untuk kepala inilah yang kalian bina agar mereka nanti mencari staff-staffnya sendiri. Dan kalau dari saya itu lebih memilih orang yang tepat, orang yang loyal, ketimbang orang yang pintar dan tidak bisa bekerja dalam tim. Jadi kalian cukup ajarkan 1 orang atau 3 orang ini, 3 orang kepala, untuk kemudian nanti dia begitu kalian hire orang-orang baru, mereka yang akan diajarkan oleh si kepala-kepalanya ini. Kemudian Arya Sankhya Adi, jam segini masih segar and fit. Rahasianya apa, Ci Kristina? Rahasianya bangunnya siang jam 2 siang ya. Jadi itu rahasianya. Kemudian Junaidi bin Ismail, cara memasarkan jasa ekspedisi yang baru buka gimana caranya sih sehingga menarik dan konsumen tertarik? Memasarkan jasa ekspedisi yang baru buka ini sebenarnya kalau saya ya, terus terang saya juga bingung sih. Cumanya mungkin kalau saya akan coba pendekatan dulu ke marketplace. Jadi setidaknya marketplace itu ada opsi ekspedisi baru, yaitu ekspedisinya kita. Jadi biar brand awareness dulu ke orang-orang ekspedisi kita itu apa sih keunggulannya dibandingkan ekspedisi-ekspedisi yang biasa dipakai oleh orang lain. Kemudian Frankie Sunarto, FGO. Saya bisnisnya bukan FGO tapi GFO, Grocery Fashion Online, itu bisnis pertama saya. Iya. Kemudian Nasar Hidayat, wih terang banget view-nya full light. Aduh sorry ini kayaknya terlalu bright settingannya. Imam Roy Pangestuci, kalau gambarnya dikasih lingkaran warna merah boleh nggak ya? Maaf aneh newbie. Gambar dikasih lingkaran warna merah boleh banget. Gambar mau dikasih tanda anak panah pun juga boleh banget. Itu menarik perhatian, jadi bagus ya.
Kemudian Yohanes Dedi, alternatif supplier yang kayak 1-on-1 ada nggak, Ci? Silakan cari sendiri ya Yohanes ya, apa Dedi ya, cari sendiri di marketplace. Terus terang saya nggak tahu yang ngasih duplikat web, barang nggak pasaran, support pic atau video. Yang pasti saya nggak tahu, karena kalau saya waktu bangun 1-on-1, menurut saya 1-on-1.com itu pionir ya, pionir yang pertama kali yang ngasih bisa kasih website replika, berikut produk, berikut macam-macam sampai materi iklan, sampai resellernya juga kita bina untuk memasarkan iklannya. Jadi kalau misalnya supplier yang lain, saya terus terang nggak tahu, Dedi. Oke, Eko Mulyo Darmono. Ci, kalau pengen bikin website replika itu pakai theme atau plugin apa ya yang recommended? Terus terang saya website replika itu bangunnya dari scratch, jadi itu semua via web developer, jadi bukan pakai theme apa-apa, bahkan sampai untuk website desainnya juga itu benar-benar kita yang create sendiri, jadi dari Photoshop lah, dari PSD benar-benar di cut pixel satu persatu gitu. Jadi kita sama sekali nggak pakai theme ya, bukan beli theme kayak WordPress atau sejenisnya. Novi Nuryanti, Ci, kalau pakai handphone buat edit ada rekomend aplikasinya nggak? Makasih. Buat Novi Nuryanti, saya biasanya menggunakan canva.com. Canva.com ini saya kasih lihat aja. Jadi buat yang mau ngedit-ngedit tuh kalian bisa masuk ke canva.com. Canva.com ini bagus banget. Ya, jadi kalian bisa bikin create a design. Nah, create a design di sini ya. Jadi canva.com, canva.com. Ini saya sendiri bahkan sering dapat inspirasi ide tuh dari sini. Misalnya kalian mau membuat Instagram post saya klik ya. Nah, Instagram post. Jadi misalnya kalian lagi mau bikin promo atau apa segala macam, kalian tinggal pilih template-nya di sini. Misalnya saya menyukai template yang bentuknya seperti ini nih. Anggaplah saya misalnya dog lover, jadi misalnya mau mensupport orang untuk adopsi, jangan beli misalnya, contohnya kayak gitu. Nah, ini kan fotonya sendiri bisa saya rubah dengan foto produk saya sendiri. Misalnya nih kalau di canva.com, saya mau ganti fotonya ya. Misalnya saya tinggal ganti fotonya dengan ini nih. Nah, ini kan bisa tuh langsung kegantikan. Jadi saya tinggal upload your own image. Di sini tinggal upload your own image, jadi masukin dari dari komputer kalian. Tinggal di drag and drop, kemudian tulisannya juga kalian bisa rubah sendiri. Jadi enak banget, udah ada template-nya. Setelah selesai, kalian tinggal download aja. Tinggal download di sini, di ujung kanan atas. Oke, itu jadi bisa pakai canva.com ya, sangat berguna banget. Kalau menurut saya sih sangat kepake. Jadi bisa macam-macam, kalau misalnya fotonya saya mau ganti ini, misalnya pun teksnya saya mau ganti, saya tinggal delete aja teksnya ya. Kemudian saya bisa ganti dengan teks. Teksnya pun juga macam-macam nih, misalnya kan kalian suka bingung kalau mau bikin teks tuh font yang bagus gimana. Di sini tuh di paling kiri itu ada teks, kalian tinggal masukin aja misalnya teks ini. Kalian mau memperbesar segala macam, jadi tinggal kalian rubah aja. Misalnya namanya saya Christina misalnya. Saya Cikitin misalnya gitu. Jadi ini teksnya udah bagus gitu. Jadi kalian udah nggak usah pusing memadu-madankan teks yang bagus tuh, teks yang menarik tuh seperti apa. Karena di canva.com tuh semua udah tinggal drag and drop dan ini free. Enaknya tuh free. Oke, semoga Novi Nuryanti bisa mengerti ya. Minum teh kotak. Oh, enggak. Saya hari ini udah minum teh kotak lumayan banyak. Pokoknya saya sejak udah kelar workshop video, saya udah nggak diet. Kasihan ya. Oke. Sekarang apa nih? Selamat malam, Ci. Saya mau nikah bulan November. Nanti ini kayak Mas Falis Rohman selalu nanya hal yang sama tiap kali saya live. Selamat malam, Ci. Saya mau nikah bulan November nanti. Ini pertama kalinya buat saya. Emangnya Mas Falis Rohman mau ada nikah kedua kali gitu, ketiga kali? Jadi yang mau saya tanyakan gimana cara membuat loyal tim dan membahagiakan tim. Apaan sih, nggak nyambung banget. Membuat loyal tim itu gini. Kalau saya patokannya gini. Dulu waktu karyawan saya masih di bawah 4 orang, itu turnover-nya lumayan tinggi. Kenapa? Kalau misalnya 1 orang 2 orang malas tuh udah pasti kayak racun buat di dalam timnya ya. Nah,
tim saya itu baru mulai solid ketika sudah nyentuh angka 6. Jadi ada 6 orang. 6 orang, kemudian juga benar-benar kita tuh jangan ngebos lah. Pertama jangan terlalu ngebos. Kita harus memposisikan diri sebagai bagian dari tim. Jadi kayak kalau ini kelompoknya kita ketuanya gitu loh. Jadi bukan bos ya, tapi ketua. Ketua itu leader. Kalau bos itu cuma nyuruh-nyuruh, kalau leader itu kerja bareng dengan tim. Jadi beda ya. Kemudian juga yang jadi leader pun juga harus mencontohkan hal yang baik. Misalnya kalau misalnya katakan kalian nih sama aja gini lah, kalian kerja di kantor, tapi bos kalian jam 4 sore udah ngilang, udah pulang. Kalian juga kayaknya malas-malasan kan, tapi kalau misalnya bos kalian kesannya juga bekerja keras gitu kan, bahkan benar-benar bertanggung jawab sama kerjaan, akhirnya juga tiap timnya juga jadi terpacu secara moral gitu loh. Oh, bos gue aja kayak gitu, gue juga harus kayak gitu loh. Kemudian membahagiakan tim. Kalau saya ya dulu waktu tim saya masih cuma 10 orang, itu tuh sebulan sekali pasti kita ada makan bareng. Apalagi kalau mencapai target tuh saya pasti ada makan bareng rame-rame, tadi Hanamasa atau kayak all you can eat gitu. Terus biasakan juga kadang misalnya hari Sabtu nih mungkin out of the blue toto saya kita nonton bareng yuk. Terakhir saya nonton tuh film apa tuh ya, Sadako vs siapa gitu tuh, nonton bareng tim kan. Lucu aja, jadi bener-bener ngobrol ya intinya jalinlah kekeluargaan seperti itu. Jadi sering juga biar tim loyal segala macam tuh kalau bisa selalu ada weekly meeting. Weekly meeting juga one to one, jangan selalu satu tim, maksudnya jangan selalu rame-rame. Jadi kalau misalnya sekarang sih saya udah ada head masing-masing yang melakukan meeting satu persatu ke setiap subordinatnya ya. Jadi kan bisa ditanya ada kendala nggak, ada masalah nggak, atau misalnya ditanya kira-kira apa yang ada masukan nggak buat biar flow-nya lebih bagus. Jadi kita tuh kalau misalnya kita interview satu persatu untuk mingguan, mereka tuh lebih berkontribusi gitu loh, lebih mau menyampaikan pendapatnya. Ketimbang kalau kita tuh langsung meeting rame-rame, biasanya kan kalau udah ada 2 orang yang vokal, yang lain cuma kayak dengerin doang, kayak oh oke gitu loh. Ya Mas Falis Rohman ya, gitu aja. Ini pertanyaannya cukup panjang jawabannya, jadi saya nggak mau lama-lama. Waduh, ini pertanyaan panjang banget sampai muka saya aja nggak kelihatan. Ci, maaf, nggak kuat, mau bocan. Titip pertanyaan, untuk endorse itu ada tipsnya nggak, Ci? Terus ngomong-ngomong tentang foto upload di homepage, ada warna-warna khusus yang nggak boleh nongol, atau warna yang mendorong customer untuk beli. Anyway, buat Facebook Ads, apakah Cici pakai karyawan kerjain, punya ketakutan dia main sendiri nanti? Ini banyak banget pertanyaannya. Untuk endorse itu ada tipsnya nggak? Untuk endorse itu tipsnya sudah pasti kalian, oke, ini saya hide dulu. Oke. Untuk endorse itu tentunya tipsnya yang pasti kalian harus mengetahui apakah followernya itu adalah target market kalian. Contohnya kalian menjual tas dengan harga jutaan atau misalnya menjual produk yang ternyata mayoritas itu buat cewek gitu. Nah, anggaplah gini deh, kalian menjual produk untuk yang target audiensnya tuh wanita. Nah, kemudian kalian endorse satu orang cewek nih, oke, keren gitu kan. Tapi ternyata followernya papa-papa gitu loh, bapak-bapak. Itu bukan target market kalian. Ngapain kalian endorse itu cewek kan? Karena followernya itu bukan target market kalian. Jadi perhatikan juga target market follower dari orang yang di endorse itu. Willy Papoy, terus tanya lagi. Tentang foto upload di homepage, ada warna-warna khusus yang tidak boleh nongol. Sebenarnya tidak ada ketentuan untuk warna khusus yang tidak boleh nongol. Tapi kalau misalnya untuk di website, usahakan produk itu background-nya putih. Itu biar bagus. Cumanya kalau misalnya produknya putih, background-nya putih, kan jadi nyaru kan. Ya paling kita foto cantik lah, jadi kayak model kesannya lebih kesannya Instagram foto gitu loh. Bagus secara art, secara layout, itu bagus. Dan kalau misalnya produknya adalah produk aksesoris, biasanya produk yang digunakan oleh model itu lebih menarik ketimbang hanya menampilkan produknya saja. Buat Facebook Ads, apakah Cici punya karyawan yang kerjain? Enggak, sekarang saya masih kerjain sendiri, tapi sekarang saya udah mulai transfer knowledge ke satu orang untuk belajar Facebook Ads. Punya ketakutan dia main sendiri nanti? Biasanya gini loh, kalau misalnya kita udah transfer knowledge segitu panjang, ya apalagi sampai kita invest gitu kan, sebaiknya ada kontrak tertulis gitu loh, misalnya ya kamu setelah saya invest segini, kamu ikut
seminar ini, seminar itu saya yang bayarin, segala macam. Ya udah dong, kamu nggak boleh resign dari kantor ini, setidaknya ada kontrak 2 tahun, misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu tergantung dibikin perjanjian tertulis aja. Nah, biasanya kalau untuk mempertahankan, apalagi ternyata karyawannya itu oke dan kerjanya oke ya, bagus, segala macam, yang bikin dia betah itu tentunya kalau misalnya kalian ada bagi hasil. Misalnya, oke nih, kamu tolong iklankan produk ini. Budget iklan saya yang sediain, tapi dari setiap produk yang terjual setelah dikurangin cost iklan, profitnya misalnya kamu dapat 20% atau 30%. Itu aja udah bisa bikin orang lebih loyal. Oke? Fani Fambudi, Kak biaya endorse, bisa inian aja ya. Kak biaya endorse influencer di IG itu range harga per post biasanya berapa ya? Kalau influencer itu macam-macam ya. Saya sih ada beberapa nama, kayak cumanya saya nggak mau sebutin, tapi biasanya kalau yang bagus banget itu range-nya minimal banget 5 juta, 5 juta per post ya, per post. Sani Ci, saya follower baru. Halo Sani. Halo Sani. Ci, Tangguh Rifki. Ci, pakai Believe juga. Iya, ini referensi dari Aaron Blenda. Karena di Believe itu lumayan bagus ya, bisa kayak kasih, apa namanya, kayak kasih, bisa nongolin pertanyaan, kemudian juga bisa share screen-nya lumayan bagus. Oke. Okay. Henry Winarto, Ci, dalam dropship item marketplace, apakah exclude Tokopedia dan Shopee disarankan? Soalnya beneran ngabisin potential reach kalau di-exclude kedua marketplace tersebut. Mohon saran. Sebenarnya kalau misalnya di saya, pasti biasanya saya bikin A/B testing. Biasanya ada yang saya exclude, ada juga audience yang tidak saya exclude. Nah, karena juga bisa aja kan audience yang tidak saya exclude, jadi masih include marketplace, meskipun mereka pernah membuka Tokopedia. Belum tentu mereka adalah orang yang aktif belanja di Tokopedia, tapi bisa aja mereka pernah ngeklik iklan Tokopedia, makanya oleh Facebook dianggapnya mereka itu menyukai Tokopedia. Nah, kalau misalnya benar-benar harganya ternyata jauh lebih tinggi daripada marketplace dan begitu di-exclude itu potensial reach-nya makin jauh berkurang, yang pertama tentunya interest-interestnya, narrow filter-filternya itu dikurangin. Jadi jangan terlalu banyak biar ketika kita exclude MP tidak terlalu menghabiskan potential reach audience. Dimana saran saya untuk iklan Facebook sekarang itu minimal banget audiensnya itu 350.000 sampai 1 juta orang lah, minimal banget. Kalau 350.000 sampai 500.000 itu buat budget 50.000 per hari, oke. Kalau untuk budget 50.000 sampai 100.000 rupiah, itu untuk audiens 500.000 sampai 1 juta, oke. Ya. Jadi kalau di atas itu setidaknya budgetnya mesti lebih dari itu. Biar reach-nya efisien. Yadi Rusyadi, maaf Ci, tadi nama aplikasi editnya apa? Ini saya tulis di notepad aja ya. Namanya canva.com. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak Yadi ya? Canva.com. Aduh. Fontnya saya gedein dulu biar nanti buat nulis-nulis enak. Canva.com ya, ini aplikasinya untuk edit-edit foto. Oke, kemudian sekarang Ci, kalau akun iklan berpengaruh tidak terhadap mahal murahnya CPC? Oh iya, berpengaruh. Ini bisa tanya ke Mas Bro Revata. Ya, jadi antara akun iklan aja tuh berpengaruh, antara beda AdSense aja performa iklan berpengaruh. Makanya banyak Facebook marketer yang udah lumayan expert itu rata-rata ternak akun iklan, ternak AdSense ya. Untuk lebih lengkapnya Mas Isman bisa tanya ke Mas Revata. Maula Nikma, Ci ini live-nya pakai apaan ya? Kok bisa pop up gitu pertanyaannya? Ini saya menggunakan, ini saya kasih lihat lagi. Saya live itu pakai believe.tv. Ini free trial 14 hari. Ini saya masih free trial nih. Nanti kalau misalnya itu bulanannya kalau nggak salah bayarnya $12. Ya. Oke. Kemudian
Salam kenal, saya follower newbie, izin nyimak. Ya, salam kenal juga Mas Iyes. Mas Fatoni, oke. Asri Masud, Ci udah minum obat batuk belum? Belum, saya nggak batuk. Ci punya karyawan berapa? Sistem penggajian karyawan di 100 gimana ya? Ada gaji pokok, ada komisi atau bagaimana? Saya punya karyawan sekitar 25 sampai 30 orang, terus terang saya nggak ingat karena kalau digabungin semua berikut driver, berikut apa namanya karyawan toko. Saya juga punya toko di Pondok Indah Mall namanya Melrose di lantai 1 tuh deket seberangnya Coffee Kilini. Kalau ada yang pernah ke Pondok Indah Mall 2 namanya Melrose itu toko saya. Sistem penggajian di 100 gimana ya? Sistem penggajian karyawan di 100 itu sistemnya itu saya selalu bagi dua, yaitu pembayaran 70% di tanggal 1, 30% di tanggal 15. Itu sistem penggajiannya. Kalau komisi atau gaji pokok ada atau enggak, kalau untuk sistem komisi itu saya tuh hitungannya dari bonus performance. Jadi ada performance bonus kerajinan. Kalau misalnya dia masuk misalnya jam kerja jam 8 gitu kan. Kalau dia masuknya jam setengah 8 udah sampai kantor, atau misalnya saya terus terang lupa karena ini yang ngatur HRD saya. Jadi dia dapat bonus gitu loh. Tapi bonus ini akan hilang kalau misalnya dalam sebulan dia ada nggak masuk. Jadi bonusnya itu 10% dari gaji, ya jadi dari gaji. Terus ada lagi bonus performance yang kalau tadi kan bonus kerajinan absensi kan, ada lagi bonus performance. Bonus performance itu balik lagi tergantung dari report yang dia buat. Apakah maksudnya secara daily-nya itu akan kita review secara per 3 bulan sekali. Ci, kapan Lume Colors? Tulisan Lume Colors-nya bukan kayak gitu ya, nggak ada U-nya. Lume Colors, Lume Colors, COLORS. Ini Lume Colors ini lipstick yang akan saya launching di bulan Mei, Novi. Bulan Mei ya, Novi ya. Sampelnya sih akan saya dapatkan di akhir bulan ini. Nanti kalau begitu ada sampelnya, Novi saya undang kita ngetes sama-sama tester, oke? Sekalian bikin testimoni, enak nggak lipstiknya? Saya sih udah ngerasain lipstiknya enak banget, nggak kerasa kayak dipakai. Bener-bener enteng. Saya sampai mau ngetes ke staff saya yang cowok kan nggak pernah pakai lipstik. Coba nih pakai lipstik, berasa pakai lipstik nggak? Itu enak banget dan warnanya itu awet banget sampai 7 jam kalau nggak salah. Padahal saya makan, saya minum tuh warnanya masih nempel. Oke. Ahmad Syafudin, hello, halo. Wisnu Prasetyo, Ci, kalau kena AME itu adalah Ads Manager error 3 kali, biasanya yang nggak bisa dipakai lagi apa aja? Oh, ini tergantung ya. Biasanya sih kalau sampai AME gitu, kalau misalnya Facebook bilang, sorry akun Anda tidak bisa diaktifkan kembali, itu benar-benar akun iklannya nggak bisa diaktifkan kembali. Duit yang ada di akun iklan itu pun tidak bisa ditarik kembali. Itu makanya paling ngeselin. Makanya kenapa saya sih sebenarnya kalau dari sisi saya, kalau bagi yang mau mulai iklan di Facebook menggunakan akun baru, ini kalau dari sisi saya ya, kalian boleh kalau misalnya mau metodenya pakai transfer uang dulu ya, transfernya dikit dulu aja, 20.000 dulu atau 30.000 dulu gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian bisa pakai kartu kredit atau debit card, coba gunakan itu. Jadi setidaknya kalau misalnya tahu-tahu akun iklan kalian kena Ads Manager error, ya toh kan duitnya kan karena berarti kan iklannya otomatis nggak jalan kan. Jadi kan nggak mungkin ke debit di kartu kredit atau nggak mungkin ke debit di debit card. Yang kepake kan cuma yang udah kepake aja gitu loh buat iklan yang udah running. Agnes Dian, hai Cinta. Aduh Agnes. Nuke Sinuryaci buka kelas Facebook Ads. Terus terang belum. Saya sih memang tidak akan bilang nggak akan pernah mungkin buka Facebook Ads karena never say never. Takutnya saya ngomong nggak mau buka atau mungkin nanti suatu saat buka, who knows. Cumanya saya tidak akan buka dalam waktu dekat ini. Jadi kemungkinan kalau ada yang nanya, Ci kapan buka kelasnya? Saya akan bilang bukanya mungkin bulan Mei. Dan terus terang saya ini mencari kolaps dengan kolaborasi dengan orang yang mau ikutan mengisi jadi pembicara gitu loh. Jadi saya nggak seharian ngomong. Cahaya Agung, Mas Cahaya, halo nih dari Pekanbaru. Sugeng, malam Dedek, malam Kakak. Oke, nyimak, oke. Niko, ada rencana ekspansi ke daerah di daerah Riau misalnya? Tidak ada rencana ekspansi ke sana. Chandra Ari Setiawanci, kalau misalnya semua post di semua page
unavailable. Kenapa ya? Padahal di akun iklan tidak ada report yang melanggar. Sekarang gini, kalau misalnya post di semua page unavailable itu mungkin objektifnya itu salah. Misalnya gini, objektif yang Mas Chandra buat itu objektifnya traffic. Tapi postingan di fanpage itu tidak ada tombol atau tidak ada link yang mengarah ke offsite Facebook. Jadi ke landing page di luar Facebook. Makanya pas dicari existing post untuk diiklankan, otomatis unavailable semua ya. Ci, cara bisnis Facebook gimana sih? Tolong diperjelas pertanyaannya, saya kurang paham. Cindy Lim, gimana caranya Cici bikin live streaming yang enak dilihat seperti ini? Kelihatan terang, suara jernih, dan bisa muncul pertanyaan gitu di layarnya. Ada tools khusus? Widih. Oke, saya menggunakan, bentar, yang canva.com saya ini dulu ya. Saya menggunakan believe.tv untuk streaming. Oke, kemudian untuk webcam saya pakai Logitech Brio. Oke, untuk mic, ini nggak kelihatan. Untuk mikrofon, saya beli yang di Topet, saya kasih lihat aja ya linknya. Cuma saya buka Tokopedia ya, saya anak Tokopedia banget. Kalau nggak salah ini mic-nya apa ya? Mikrofon HD, apa sih namanya? Sebentar saya cek ya. Mikrofon condenser, judulnya mikrofon condenser. Yang saya pakai itu mic-nya, oh ini harganya, nah ini nih. Ini mic yang saya pakai, harganya ini saya random aja di 101.900, tapi kalau di slot harga termurah ada yang jual di 90 ribuan sih, cukup jelas. Ya. Andriono, Ci, live kayak gini bagaimana? Bisa bagus. Tadi saya sudah jelaskan, saya menggunakan believe.tv. Ya, saya menggunakan believe.tv untuk streaming biar bisa share screen. Ini saya pakai mana nih? Believe.tv. Nanti masuk aja ke sini believe.tv untuk streamingnya. Jadi bisa share screen, bisa ngundang orang untuk ikutan bicara. Jadi kalau suatu saat ada yang mau live bareng-bareng saya, jadi bisa nanti nongol dua wajah gitu loh di screen. Kemudian untuk webcam saya pakai Logitech Brio. Kemudian untuk mikrofon saya menggunakan yang ini, Professional Condenser Studio Microphone. Izin SS. Oke, silakan. Oke. Makasih. Ya, thank you. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi kan? Sepertinya. Saya cuma mau review lagi aja, jadi kan kemarin saya berkali-kali sempat bilang, kalau misalnya kalian bikin iklan itu usahakan gunakan video. Jadi kenapa kalau bikin video, saya kasih urutannya aja nih kalau kalian membuat suatu iklan ya. Ini saya gedein dulu. Jadi kalau kalian dalam beriklan, ini ya tahap pertama kalau saya ngajarin reseller, gunakan video view. Iklan video view dengan objektif engagement, video view, kemudian traffic. Jadi pertama kalian bikin dulu iklan video ya, ini iklan video dengan objektif seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian menggunakan jadi kalian bikin 3 ad set di awal-awal. Yang pertama adalah engagement. Kalian bisa rekam pixel orang yang engage dengan postingan kalian. Kalian pun bisa rekam pixel orang yang menonton video kalian dengan durasi di atas 75%. Jadi kalian otomatis sudah mendapatkan warm audience yang oke. Kemudian dengan objektif video view, biar Facebook itu menargetkan
audience yang memang memiliki kecenderungan untuk menonton video sampai habis. Nah, kemudian juga traffic. Kenapa ini saya targetkan juga? Coba bikin adset dengan traffic. Ya kalau misalnya iklan videonya bisa diklik, apakah itu iklan videonya funneling atau iklan videonya, anggaplah amit-amit kalian tidak punya website, tidak punya apa ya, WhatsApp atau apalah maksudnya yang buat ini. Setidaknya kalau misalnya kalian pakai traffic, larikan juga, kalian kan bisa larikan ke Facebook group. Jadi dikumpulin orang yang warm audience itu ke Facebook group untuk nanti baru kalian bina di situ gitu loh. Ya. Jadi ini adalah langkah pertama kan. Langkah pertama nih saya tulis ya. Langkah pertama nih ya, langkah pertama. Ini buat newbie ya yang mau tahu cara beriklan di Facebook. Langkah pertama, oke? Nanti setelah ini semua nih diiklankan, rekam pixelnya dari yang nonton video dan yang engage 7 hari terakhir misalnya di postingan atau di ad. Nanti kan di sini akan terkumpul yang namanya custom audience kan. Kalian bisa bikin custom audience kan. Custom audience dari yang di atas ini. Jadikan LAA. Lookalike audience. LAA itu singkatannya adalah lookalike audience. Artinya itu adalah audience yang menyerupai dengan custom audience yang kita bentuk. Jadi misalnya kan kita udah bikin video nih, 3 adset, engagement, video view, traffic kan. Oke, nah ini kita biarinin aja sampai 3-6 hari lah. 3-6 hari iklan ini dijalankan. Sampai nantinya akan terlihat mana yang paling menghasilkan. Kalau misalnya dari awal, misalnya selama 6 hari ternyata boncos tidak menghasilkan apa-apa, ya berarti kalian harus define lagi, definisikan lagi audiensnya. Kalian juga mungkin harus benahi lagi videonya. Ya kan? Jadi 3-6 hari iklan ini dijalankan sampai nanti akan terlihat yang mana paling menghasilkan. Misalnya yang paling menghasilkan itu adalah yang traffic nih, misalnya yang traffic. Ya udah, setelah 3-6 hari ini mungkin yang 2 ini di pause. Di pause hanya kalau ini ternyata tidak menghasilkan atau boncos lah. Tapi kalau misalnya masih ada profit, meskipun itu profitnya hanya 30%, 40%, atau cuma 20%, atau cuma 10%, yang penting ada profit. Kalau saya sih saya jalanin. Nah nanti baru di hari ke-7 itu, misalnya di hari ini kan 3-6 hari. Di hari ke-7 baru kalian boleh bisa duplicate yang paling oke nih. Duplicate yang paling oke, misalnya yang traffic ini adalah yang pemenangnya, winning campaign-nya. Kalian bisa duplicate, kemudian duplicate tapi audiensnya itu gunakan yang lookalike audience. Kayak gitu. Gunakan lookalike audience dari hasil rekam pixel yang 7 hari terakhir ini. Ini kayaknya saya mungkin kalau ngomong gini terlalu bikin pusing. Kayaknya mendingan nanti suatu saat saya akan bikin video tutorialnya yang bukan live ya. Jadi lebih terstruktur saya ngomongnya. Saya baca lagi pertanyaan yang lain. Cici, aduh. Tolong ya abis ini jangan ada yang panggil saya Cici ya, panggil saya Dede. Ci bisa nggak buat siaran langsung Facebook pakai video dari file video? Bisa aja, bisa. Jadi saya tinggal play videonya, lalu saya share screen kan bisa. Share screen kayak, ya kan saya kan bisa kayak gini kan, kayak share screen gini kan. Saya share screen seperti ini, kemudian saya mainkan aja videonya di desktop saya gitu loh, di komputer saya. Oke. Ci over ads, copy yang bikin menghipnotis, ada saran nggak Ci? Ads copy yang menghipnotis itu adalah ads copy yang singkat, padat, tapi itu kena gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, saya pernah tulis di status saya kan sebelumnya, misalnya sekarang Mas Aksan Kurniawan ini misalnya jualan apa? Misalnya menjual celana hamil. Oke, sekarang saya kasih contoh dulu ya.
Saya kasih contoh dulu. Sekarang saya ngomong nih. Aduh, ini gimana sih? Misalnya kita menjual sebuah celana hamil. Iya, ngaco deh ininya. Ini kita kadang ngomongin copywriting ya. Misalnya menjual celana hamil. Celana hamil itu, ibu-ibu nyari celana hamil tuh yang kayak gimana sih? Yang adem, nggak panas, ya kan? Kemudian juga nggak apa namanya, gampang karetnya enak, karet celananya enak, nggak ketat dan berbekas di perut. Kemudian apa lagi kira-kira kalau untuk celana hamil? Jadi kan adem, nggak panas, karet celananya enak, nggak ketat dan berbekas di perut. Jadi kan kita kalau copywriting itu usahakan kita ketemukan dulu problemnya, resultnya ya, hasil kalau pakai celana hamil yang kita jual. Kemudian ada lagi objection, produk yang kita jual ini mengatasi semua penolakan dari rata-rata produk serupa. Oke, ya. Jadi ini saya ini dulu. Nah, jadi kira-kira kalau bikin copywriting seperti ini gimana? Copywriting seperti ini kira-kira gimana Mas Aksen? Saya juga jadi mikir nih. Result, kalau pakai celana hamil yang kita jual, pertama karet celananya enak, nggak ketat dan berbekas di perut, bahan berkualitas segala macam. Celana hamil berkualitas, enak dipakai, bahan tidak panas misalnya ya. Celana hamil berkualitas, enak dipakai, bahan tidak panas. Jadi kayak copywriting-nya itu kita lebih menonjolkan benefit dari produk itu, bukan fitur produknya. Jadi kalau orang pakai produk ini, keuntungan apa sih manfaat yang dia pakai gitu loh. Celana hamil berkualitas, enak dipakai, bahan tidak panas. Dijamin nggak akan berbekas perut apa misalnya karetnya gitu kan. Jadi ini contoh aja ya. Jadi kalimat-kalimat yang mengedepankan benefitnya tuh apa? Jadi kayak misalnya kalau saya pakai produk ini manfaatnya apa buat saya gitu loh. Jadi bukan ngomongin fitur produk ini. Kalau misalnya ngomongin fitur produk kan, misalnya nih contohnya nih kalau ngomongin fitur produk ya. Kalau ngomongin fitur produk, ini saya bahas lagi ya. Kedepankan benefit ketimbang fitur produk. Kalau benefit itu misalnya, fitur produk nih ya, fitur produk. Tidak semua customer tuh mengerti fitur dari sebuah produk. Misalnya kalian bilang handphone ini dilengkapi dengan apa misalnya, fitur kamera 4 megapiksel misalnya ya. Ini saya ngarang aja ya. Tapi kalau misalnya benefit, kalian akan ngomongnya foto lebih tajam dan menarik. Jadi lebih bahasa manusia lah, bukan bahasa lebih dimengerti dan mengedepankan benefit gitu loh, ketimbang fiturnya. Foto lebih tajam dan menarik, cocok banget buat kamu yang suka selfie. Seperti itu ya, jadi ngerti ya bedanya ya, benefit dengan fitur produk. Kemudian apalagi ya, ini kalau dibahas kepanjangan sih Mas Aksan, dan saya juga kadang kalau mikirin copywriting itu pasti nggak langsung gitu loh, langsung bisa tahu jawabannya, karena saya pasti kalau mikirin copywriting sendiri tuh agak panjang gitu loh. Ini kalau ditanya live, jadi saya malah jadi bingung. Oke, selanjut ya, Yusuf aja nyimak, halo. Kemudian sekarang siapa nih? Akhirnya dapat juga infonya, nice share. By the way, mau komen 101red.com-nya keren.
Makasih ya Mbak Ivo Sofi. Ini Mbak Thomas ya, Mas Ivo Sofi ya. Mukanya cowok. Oke, ini saya kayaknya muka saya nggak kelihatan. Ci, saya kerja di UMKM Small Industry, tapi bosnya ini nggak bisa sejahterain karyawannya. Padahal profit yang didapat perusahaan banyak. Sebaiknya saya harus gimana ya, Ci? Bahanita Yasmin. Ya, kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, saya sih cuma bisa nyaranin, itu semua tergantung dari Mbak Hanita. Mbak Hanita sendiri itu apakah masih membutuhkan penghasilan dari perusahaan itu. Kalau misalnya Mbak Hanafi sudah tidak kerasan, itu keputusan di tangan Mbak Hanafi. Mbak Hanafi bisa pindah, ya toh. Tidak ada yang memaksa Mbak Hanafi untuk kerja di perusahaan itu. Cumanya, ketika ingin pindah, setidaknya dapetin kerjaan yang sama dulu lah, yang serupa dulu ketimbang langsung berhenti tapi tato nganggur 2 bulan 3 bulan malah kan jadi beresiko untuk mendapatkan keluarganya Mbak Hanafi. Nah kalau misalnya bosnya ini nggak bisa sejahterain karyawannya, kalau tidak bisa sejahterain karyawannya itu juga sekarang gini, kalau dari pihak bos ya, karyawan kerja di sana itu sudah mengetahui gaji kan sudah pasti diinfokan di awal, komisi, kinerja segala macam kan. Kalau dari pihak atasan, pihak pemimpin ya, pemimpin perusahaan, pasti akan melihat kalau karyawannya melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang digaji, ya udah berarti ya gajinya segitu. Karena kalian memang secara default atau secara diharuskan ya bekerja secara rajin, jujur dan mengikuti prosedur dan harus tepat waktu dan apa namanya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, SOP yang ada. Tapi kalau misalnya kalian kerjanya itu di bidang sales atau di bidang target misalnya nih, Mbak Hanafi mesti membuat 100 sabun dalam sehari. Tapi ternyata Mbak Hanafi bisa membuat 130 sabun. Jadi performanya lebih tinggi kan. Nah, itu baru bisa dipertimbangkan oleh atasan untuk oke, kamu akan saya pertimbangkan untuk kenaikan gaji atau misalnya ada bonus performa yang lain seperti itu. Nah, kemudian juga banyak nih ya karyawan kalau saya perhatikan suka ngatain orang lain tuh cari muka, orang lain tuh cari muka, padahal sebenarnya orang lain itu kerjanya lebih oke dan dia lebih banyak berkontribusi. Nah, kita di dalam dunia kerja itu sangat penting untuk bisa cari muka. Bisa cari muka bukan dalam artian ngomong di depan bos iya, di belakang enggak. Cari muka yang bagus itu adalah memang kita menunjukkan kontribusi kita kepada perusahaan. Kalau misalnya ada meeting, misalnya bos bilang ada ide enggak atau segala macam, ada masukan enggak? Kalau memang kita memiliki masukan, gunakan kesempatan itu untuk dalam tanda kutip nih, cari muka. Karena disitulah kita mendapatkan muka. Ya, jadi mendapatkan muka ya, bukan cari muka ya. Sebenarnya saya agak salah ngomongnya. Usahakan bos tuh bisa ingat muka kita gitu loh. Apalagi kalau karyawannya banyak. Kalau karyawannya banyak. Jadi networking di dunia kerja itu sangat penting. Ya, kalau cari muka dengan mendapatkan muka itu beda. Kalau cari muka itu di depan bos iya iya iya, di belakang nggak dikerjain, itu namanya cari muka. Kalau mendapatkan muka itu adalah bos mengingat kita karena kontribusi kita, karena kinerja kita gitu loh. Ya, oke. Cindy Lim, cara rekam pixel gimana Cici? Cara rekam pixel, ini saya kasih lihat aja sekilas ya. Sebentar, saya kasih lihat. Oke, sebentar ya, sebentar. Cara merekam pixel ya. Jadi pertama kan yang pasti sudah punya akun Facebook, kemudian ini saya taruh di sini aja layarnya, kemudian saya show, oke, kemudian saya giniin dulu sebentar. Oke, cara merekam pixel, oke ya, saya masuk ke Ads Manager saya, ini akun yang agak jarang saya gunakan, jadi saya kasih lihat aja nggak apa-apa. Oke, nah di sini di Ads Manager, ini mungkin nggak kelihatan ya. Di sini di Ads Manager, aduh ini kok susah amat. Ada yang namanya audience. Audience ini di pojok kiri ya, di pojok kiri audience. Ya, ini audiences. Nah, ini sekarang saya sudah berada di menu audience.
Oke. Nah, di sini paling atas ini ada create audience. Create audience ya. Di create audience ini ada yang namanya custom audience, diklik custom audience-nya. Nah, contohnya saya mau merekam orang-orang yang pernah nonton video saya. Baik video itu tidak saya iklankan, tapi misalnya itu cuma video yang ditaruh di Facebook fanpage, atau video yang memang saya iklankan, atau mungkin video itu hanya ditaruh di dalam kanvas Facebook. Nah, di sini pas create a custom audience, bayangkan betapa banyak sekali custom audience yang bisa dibuat. Bisa dari customer file, ini kalau misalnya kita upload nomor handphone dan email customer yang pernah belanja sama kita bisa bikin listnya di sini berdasarkan nomor handphone dan email, si Facebook bisa langsung auto detect Facebook ID dari orang tersebut. Nah, karena saya mau mengajarkan yang video, saya akan masuk ke engagement. Jadi, create a list of people who engage with your content on Facebook or Instagram. Jadi, buatlah daftar orang yang pernah engage, yang pernah berinteraksi dengan konten kamu di Facebook atau di Instagram. Ini saya klik ya. Saya klik, lalu di sini ada yang namanya video. Kalau misalnya kamu maunya mencari orang yang berinteraksinya dengan Facebook page, pilihnya yang Facebook page. Kalau kamu mau cari orang yang pernah berinteraksi dengan Instagram kamu, misalnya pernah follow atau pernah komen, pernah like, pilihnya Instagram Business Profile. Di sini saya akan pilih yang video. Saya akan pilih yang video. Nah, kemudian engagement kan. Di engagementnya gimana? Ini kalau kekecilan kalian nanti bisa lihatnya di mana ya? Ini saya gedein coba, bisa nggak ya? Oke, nah ini gede ya. Engagement ya. Di bagian engagement, nah, people who viewed at least 3 seconds of your video. Saya nggak akan pernah milih orang yang cuma nonton 3 detik dari video saya, karena itu artinya dia belum tentu tertarik. Tapi saya akan memilih orang yang pernah menonton video saya sebanyak 75%. Jadi misalnya kalau durasinya itu katakan 1 menit, 75% dari 1 menit misalnya 40 detik, kalau dia sampai stay nonton 40 detik iklan saya misalnya, itu kan berarti orang tersebut ada interest dengan produk tersebut. Jadi saya akan pilih people who have watched at 75% of your video. Ya, jadi minimal orang ini nonton 75% video saya. Nah, nanti setelah dipilih, kan dia tanya choose video yang mana? Ini saya klik choose video ya. Nah, saya bisa lihat dong, bentar ya, saya pilih dulu website saya. Jadi pilih page-nya dulu. Ini loadingnya lumayan lama, tapi banyak banget videonya di sini. Nah, contoh ini nih, video view nih. Yang pernah nonton video saya yang ini ada 2.786 orang. Ini saya bisa klik ya, saya klik. Saya mau merekam pixel orang-orang yang pernah nonton di sini. Kemudian saya cari lagi nih, misalnya saya mau mengiklankan one-on-one rate ya. Saya next lagi nih. Yang berhubungan dengan one-on-one rate apa nih video saya misalnya. Jadi saya bisa cari. Ini kan adalah video-video yang pernah saya taruh di fanpage saya, atau bahkan video yang cuma saya upload tapi saya nggak publish juga ada tuh. Karena ini video library yang saya pernah upload. Jadi kita tuh bisa memasukkan lebih dari satu video untuk dimonitor oleh Facebook. Misalnya video apa lagi ya. Nah, ini adalah video yang di dalam Canvas nih. Malah kelihatan kan yang di dalam Canvas, malah juga bisa ke record. Ini saya next. Saya next lagi misalnya. Ya, ini saya next. Saya akan cari video-video yang lain. Jadi misalnya saya mau merekam video yang ini nih. Oh, yang ini 0, sorry. Ini 0. Sorry ya. Nah, misalnya saya mau mencari orang juga yang pernah nonton video ini yang di dalam Canvas nih. Di dalam Canvas ada 3.000 orang. Yang ini yang adalah karena saya baru. Mungkin saya jarang iklanin atau jadi orang juga nontonnya masih dikit. Jadi bisa saya gabungkan video-video mana saja yang mau direkam pixelnya menjadi satu. Jadi gitu ya cara ngerekamnya ya. Saya klik ini, misalnya klik ini. Misalnya saya mau orang yang merekam apa yang pernah nonton video ini. Kemudian saya confirm. Nah, nanti di sini in the past berapa? 365 hari. Jadi orang yang nonton video ini 365 hari terakhir akan terekam semuanya. Nanti di sini audience name-nya kalian bisa masukkan misalnya orang yang nonton video. Orang yang pernah nonton video 75%. Misalnya contohnya seperti itu. Tinggal create audience. Nanti tinggal next. Nanti dia langsung ditanya, mau langsung bikin iklan dari audience ini atau mau expand audience ini. Kalau expand your audience tuh maksudnya kayak bikin look-alike audience. Jadi si Facebook akan mencari orang-orang serupa
dengan orang-orang yang tadi kita udah ambil dari orang yang nonton video. Misalnya orang yang nonton video, kalau si Facebook melihat, oh dari 1.000 orang yang nonton video kamu ini ternyata mereka rata-rata menyukai rata-rata mereka menyukai Starbucks misalnya. Nanti si Facebook akan mencari orang yang karakternya mirip-mirip kayak gitu, yang menyukai Starbucks, yang menyukai ini, atau yang tinggal, dan misalnya Facebook melihat, ternyata yang nonton video kamu rata-rata menyukai Starbucks, tinggal di Jakarta, kemudian juga rata-rata tinggalnya mungkin di daerah sini dan menyukai fashion aksesoris. Nanti Facebook akan mencari orang yang karakternya itu serupa gitu ya. Ini saya done aja, saya nggak akan pilih dua-duanya, saya akan done. Nanti dia akan otomatis sih ngebikin orang yang pernah nonton video, ya, custom audience. Nah, ini size-nya memang viewer lebih kecil dari 1.000 karena dia masih populating. Jadi tunggu di ini dulu ya. Biasanya saya baru balik 15 menit kemudian, baru nanti dia kebentuk hasilnya. Oke, gitu dulu ya untuk Cindy Yulia ya. Cindy Lim ya. Jadi panjang deh. Oke. Faris Roman tanya, oh lagi kamu. Halo. Show. Ci, saya baru belajar jualan. Menurut Cici lebih baik mana dropship dulu, apa beli produk buat beli stok baru jualan? Di mana-mana, kalau misalnya kalian baru memulai dagang, usahakan usahakan kalau mulai berusaha itu cari yang resikonya paling kecil dulu. Jadi misalnya contoh ya, misalnya saya mau produksi baju sampai ribuan gitu kan. Sementara saya sendiri nggak pernah jualan baju gitu kan. Jadi pasti saya kalau bisa saya dropship dulu dong. Jadi mungkin stepnya gini, saya dropship dulu di mana stok masih ada di supplier, ya kan? Setelah dropship, dari dropship itu saya mulai mengetahui, misalnya ini saya ngomongin baju ya, misalnya ngomongin baju bayi deh, baju bayi. Oh ternyata yang laku itu adalah baju bayi yang modelnya A, B, C, D gitu kan. Nah, setiap bulan tuh pasti ada repeat order, setiap minggu tuh bisa laris banyak gitu kan. Dari situ, misalnya supplier saya di Jakarta, tapi misalnya saya tinggal di Surabaya. Saya tentunya ingin mencari orang yang di Surabaya itu, jadi mau mentargetkan orang yang di Surabaya, tapi yang biar ongkirnya nggak terlalu mahal nih. Akhirnya saya mulai terpikir untuk nyetok, ya kan? Untuk nyetok dari hasil penjualan saya dari dropship. Nah, ternyata setelah saya nyetok, jadi saya beli dari supplier, beli putus nih dengan harga lebih murah karena kalau beli putus harusnya lebih murah dari dropship kan. Ternyata laku bagus. Akhirnya sampai saya punya customer base yang makin banyak, makin percaya dengan saya baru memberanikan diri untuk memproduksi baju karena saya sudah tahu berapa banyak permintaan baju bayi dalam 1 minggu. Kemudian model apa saja yang laris. Jadi kalau bisa kalian sudah tahu dulu parameter-parameter itu gitu loh. Sebelum kalian langsung banting setir mau main bikin produksi sebanyak-banyak mungkin. Ya, itu dulu. Untuk Chandra Aris semoga terjawab ya. Untuk interest yang efektif itu berapa kategori, Ci? Kalau 10 efektif enggak? Begini, kalau saya itu sebenarnya tidak terlalu patokan di interest untuk mengetahui efektif atau enggak. Saya itu lebih condong ke arah jumlah audiens dan budget saya. Misalnya, budget saya itu cuma 50.000 sehari. 50.000 sehari itu jumlah audiens yang menurut saya oke adalah 350.000 audiens sampai 500.000 audiens. Sekarang misalnya saya menjual fashion aksesoris. Fashion aksesoris ini katakan begitu saya bikin audiens fashion aksesoris, cuma tulis fashion aksesoris, ternyata terbentuk 10 juta orang di Jakarta doang misalnya. Pasti saya akan tambahkan narrow interest-nya biar dia mencapai 350.000 sampai 500.000 rentangnya jumlah audiensnya. Jadi ingat ya, saya kalau bikin audiens itu berdasarkan jumlah potensial audiensnya dan tergantung dari budget saya. Kalau budget saya 50.000, berarti saya bikinnya 350.000 sampai 500.000 audiens. Kalau misalnya interestnya cuma sebiji, saya masukin masih 10 juta orang, saya tambah lagi, narrow lagi kan, di narrow lagi, sampai turun sampai antara 350.000 sampai 500.000. Itu yang jadi patokan saya, ya. Begitu ya Mas Adis Revan,
Iya, Mas Adis Revanha Maharditya. Oke. Abdul Aziz Muslim. Ci, cara scale up horizontal gimana aturan mainnya? Ini berkali-kali selalu banyak yang nanya tiap kali saya live. Scale up horizontal itu cara mainnya tentunya adalah kalian itu kalian sudah bikin satu iklan atau misalnya banyak iklan. Ternyata ada satu iklan yang keren banget hasilnya, konversinya bagus. Katakan iklan itu menampilkan hijab warna merah atau hijab linen yang itu tuh yang rumbai-rumbai yang rubiah-rubiah itu. Nah, oke kan? Nah, sekarang kalian mau scale up horizontal. Horizontal itu kan berarti ini kan kalian sudah memiliki audience yang sudah terbukti oke nih untuk membeli hijab. Kalian bisa bikin iklan lagi, tapi hijabnya beda. Mungkin kali ini hijabnya hijab Max Mara atau hijab Wolfish yang kotak. Jadi kalian targetkan ke audience yang sama. Bisa juga kalau scale up horizontal itu artinya kalau yang tadi kan produknya yang dibedakan tapi masih satu kategori yaitu kategorinya hijab. Bisa juga kalau misalnya audience yang dibedakan. Misalnya audiensnya tadinya Mas Abdul itu menargetkan orang-orang yang tinggal di Jakarta. Sekarang misalnya Mas Agus mau menargetkan orang-orang yang di Aceh nih yang rata-rata menggunakan hijab kan. Dengan audiens yang karakteristiknya sama tapi lokasinya di Aceh, itu bisa juga. Jadi kalau misalnya mengiklankan scale up secara horizontal itu artinya memperbanyak iklan, tapi masih ada benang merahnya. Tapi kalau yang scale up vertikal itu scale up vertikal itu artinya iklan yang sudah winning, budgetnya dinaikin. Berapa baiknya dinaikin? Baiknya tuh dinaikin ya coba aja pelan-pelan 30% dulu misalnya. Dinaikin lalu lihat hasilnya masih profit nggak? Apakah profitnya lebih tinggi? Kemudian setelah dinaikin 30% oke, besoknya dinaikin lagi sampai nanti ketemu formula yang pas. Oke. Ramat Dijaya, udah berapa menit ini ya? Ini sudah saya nggak tahu ini udah berapa menit. Kemudian Henry Winarto. Ci, custom audience dari video view tadi dihajar pakai apa? Website conversion, PPE, atau apa? Oke, Mas Henry Winarto. Jadi kalau misalnya sudah dapat custom audience dari video view, kalau misalnya menanyakan objektif, kembali lagi, kalau saya akan menggunakan website conversion atau traffic. Karena kenapa? Itu sudah warm audience, sudah audience yang hangat, bukan audience yang cold. Tapi nggak salah juga kalau misalnya menggunakan objektif PPE, engagement juga nggak salah. Bisa aja, gini loh, kalau menggunakan objektif engagement, berarti Mas Henry Winarto itu sudah harus siap dengan orang yang akan lebih cenderung membelinya itu mengundangkan komentar di Facebook. Misalnya, berapa nih Mas? Banyak yang nanya, kayak nanya ongkir lah, nanya apa. Kalau saya sih sebenarnya untuk semua objektif itu sama bagusnya. Tinggal kita tes aja yang mana yang menghasilkan conversion yang bagus. Ini saya kasih lihat aja contohnya gini ya. Contohnya ya. Iklan saya yang ini nih, yang Iklan saya yang ini. Aduh, sorry ya. Saya kasih lihat dulu. Aduh, kok ini home-nya lama sekali ya. Saya ulang aja. Oke. Iklan saya kalau contohnya iklan engagement yang ini kan padahal bentuknya timeline post kan, timeline post ya. Tapi karena di setiap picture-nya ini saya kasih yang pas sudah bagian di sininya ini kalau timeline post kalau misalnya kalian bukanya di handphone bagusnya itu kelihatannya di scroll up itu jadi kelihatan kayak sebuah komik cerita ya. Ini walaupun iklannya timeline post sampai scale up langkah terakhir pun saya masih gunakan dengan objektifnya itu engagement kemudian dengan objektifnya itu engagement, objektif reach saya juga pernah pakai dan itu hasilnya bagus banget. Bahkan conversion per purchase-nya malah lebih murah pakai yang ini. Sebelum saya waktu itu pakai video. Ya jadi kan di sini kan
saya selalu memasukkan link ya, ada link meskipun ini adalah timeline post. Jadi dengan harapan orang baca ini, dia ngeklik, dan akhirnya menghasilkan conversion. Oke. Jadi kalau mau dibilang objektif apa, saya bilang testing aja. Dan saya juga mau bilang iklan yang menarik itu kalau misalnya kalian jualan jasa, boleh kok coba maksudnya nyontek idenya ya, bukan ngambil foto-foto saya punya ya. Karena ini banyak banget nih beberapa online shop yang main ngambil foto dari sini, terus teksnya diganti, itu sampai saya udah mau tegur aja satu-satu tuh. Jadi kenapa iklan ini berhasil ya, iklan One On Red ini berhasil? Karena pertama ini grab attention, susah jualan online, ini sebabnya. Jadi lebih mengedepankan masalah itu dikedepankan. Kemudian ketika dia mulai membaca komik ini, mulai kelihatan, oh ternyata solusinya tuh seperti ini, baru ada produk, baru memperkenalkan produk One On Red. Jadi iklan yang bagus itu adalah iklan yang bisa mengedepankan masalah, lalu solusi, lalu produknya apa gitu loh, yang memecahkan, yang memberikan si solusi itu. Oke, saya lanjut lagi. Ada bahannya nih. Ci mau iklan apps Android, aduh saya nggak ngerti apps, jadi saya nggak mau komen ya. Lebih baik pakai brand awareness atau langsung aja consideration apps install. Balik lagi kalau misalnya seorang mentor atau siapapun atau guru ditanyain, Ki mendingan objektif ini atau objektif itu, saya pasti akan bilang pilihlah keduanya. Ci bahas iklan yang tadi, setelah iklan di video view, itu nanti di custom audience ya, terus di lookalike audience-nya berapa persen. Ingat ya, saya tadi sudah pernah bilang, lookalike audience, jumlah audience itu sangat tergantung dari budget. Kalau misalnya budgetnya cuma 50.000 sampai 100.000 rupiah, maka kalau di lookalike audience kan pasti yang 1%-nya aja 1 juta orang, ya kan? Kalau 1 juta orang ya berarti budgetnya 100.000 lah. Kalau misalnya kamu filter lagi dari 1 juta orang lookalike audience menjadi 500.000, itu boleh budgetnya 50.000 sehari. Saya bukan pedagang handphone ya Mas Wabilwa Saib, saya nggak tahu. Mas Denny Iskandar, ini video live-nya saya menggunakan believe.tv, believe.tv. Tadi saya udah sempat mention di awal, believe.tv. Mas Willy, Maya Bun. Ci, bisa nggak dengan 300.000 kita buat usaha? Oh, bisa banget. Kalau saya punya duit 300.000, saya akan pergi ke pasar grosiran di ASMK atau di Mangga 2, atau mungkin belanja di Tokopedia. Belanja di marketplace lah. Atau boleh juga belanja di saya, belanja. Kebetulan saya kan jualan aksesoris. Saya beli nih. Kemudian saya kan pasti kerja dong, ada lingkungan kantor atau apa. Sudah saya beli barangnya, pas acara makan siang, saya gelar lapaknya. Yuk siapa yang mau beli? Saya markup aja misalnya 10.000, 20.000. Bisa kan? Jadi kalau uang sekecil apapun bisa dijadikan duit lagi gitu loh. Ya nggak apa-apa. Ci, ada rekomendasi produk aksesoris atau apa buat dropship marketplace lokal yang nggak pasaran di marketplace? Kalau boleh di-share dong, Ci. Mas Edwan Rilian, kalau nanya ini, udah pasti saya akan jawabnya grosir fashion online. Produk aksesorisnya itu tidak pasaran. Beneran tidak pasaran. Beneran nggak pasaran. Serius deh, coba masuk ke grosirfashionline.com ya. Grosirfashionline.com deh. Ini saya sampai ketikin lagi nih. Ya, Mas Ed. Cari aksesoris wanita ke grosirfashionline.com aja. Oke, Grosir Fashion Line ya, Grosir Fashion Line. Ya, untuk jadi reseller harganya setengah dari harga ecer. Jadi diskon 50%. Enak kan? Oke. Ini ngomongin apa sih? Ini tanya jawab. Oke. Mas Henry Winarto, Ci, foto dengan segitu banyak nggak apa-apa? Kinerja ads apa nggak jadi lower karena teks melebihi 20%? Wow, oke. Mas Henry, ini saya kasih tahu lagi ya. Saya jelaskan lagi.
Foto foto yang mana yang teksnya banyak? Foto yang mana yang teksnya banyak? Tidak ada loh yang fotonya teksnya banyak. Contohnya ini ya. Sorry, ini karena ternyata produknya nggak saya iklanin. Tapi contohnya ini deh, yang saya sering iklanin deh. Ini kan teksnya cuma 20% loh. Cuma 20% dari total image segini gede. Ya kan, begitu juga dengan ini. Teksnya ini image-nya segini besar, tapi teksnya itu 20% aja. Jadi usahakan kalau misalnya kalian bikin foto gini ya. Sini saya copy image ya, saya copy image aja. Um, Coba saya testing dulu ya. Pasti banyak yang bingung kan, maksudnya Facebook itu apakah harus 20% segala macam gitu loh. Maksudnya tuh apa sih? Saya jelasin aja. Ini kayak pertanyaannya lumayan panjang nih. Oke. Oke, contohnya seperti ini. Mungkin kelihatan jelas nggak ya? Ini gambarnya saya bikin rada abu-abu deh. Saya bikin rada abu-abu biar gampang dilihat ya. Ini saya abu-abuin aja dulu. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Jadi di Facebook itu rumusnya adalah kalian mesti membayangkan ada 5 kotak atas, 5 kotak bawah. Jadi total 25 kotak. Banyaknya teks tidak boleh melebihi dari 5 kotak. Ya, tidak boleh melebihi dari 5 kotak banyaknya teks itu. Di sini teksnya satu kotak ya kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada huruf D ya, nyempil di sini. Nah, ini masih mengikuti standarisasi Facebook nih ya, yang ada kotaknya nih ya. Yang ada apa namanya? Jadi kalau kalian lihat teksnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih tidak melanggar ketentuan Facebook di mana teks harus 20%. 20%. Ya. Jadi bisa dimengerti ya maksudnya ya. Jadi usahakan tiap kali bikin image, mau itu image-nya panjang kek, mau itu image-nya kotak kek, tapi kalian coba bagi 5 ke samping, 5 ke bawah. Dan pastikan banyaknya teks itu tidak lebih dari 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ci, kalau look like audience tapi hasilnya kurang dari 1.000, kenapa ya Ci? Apakah pernah alami? Itu bukan hasilnya kurang dari 1.000, cuma saja itu belum kelar populasinya. Jadi mesti tunggu setidaknya setengah jam lah, 30 menit. Adik-adik Ci manggilnya Christine atau Li, panggil aja Christine. Mas Agung Triwayudi Ci, kapan lagi ngadain workshop video editing? Kalau ada 20 orang yang mau, mungkin saya nggak tahu sih, nggak berani janji. Terus terang saya bikin workshop ini cuma buat fun ya, buat fun. Jadi bukan kalau ada orang yang memikirkan, yang berpikir, nih si Ci Christine jangan-jangan ngumpulin friends banyak-banyak buat di monetize, suruh ngikutan workshop video. Enggak, income saya bukan dari buka workshop. Income saya dari bisnis saya, One on One Red dan Classic Fashion Online. Jadi ini bener-bener kalau saya lagi mood, saya lagi pengen, baru saya buka ya. Tapi nanti kalau saya buka, saya pasti info kok. Oke. Mas Faki Agni Sasmana, ngeronda melulu Ci, stok kopinya ada berapa Ci? Saya cuma minum kopi itu sehari segelas. Soalnya saya tuh gampang insomnia. Sebenarnya bukan insomnia sih, karena lebih faktor otak saya makin seger kalau makin malam gitu kan. Jadi lebih susah tidur. Ci, saya kan jualan sofa custom produksi sendiri. Kalau iklan cocoknya audiensnya seperti apa? Udah nyoba menyukai brand tertentu masih nihil. Nah, kalau misalnya jualan sofa custom produk sendiri, usahakan itu tampilan sofanya itu bagus dan dibikin dalam suasana interior lah. Coba contoh kayak IKEA. IKEA itu kalau masarin produk kan
dia sampai bikin katalog kan, bikin katalog sofanya itu dipadu-padankan udah kesannya kayak di dalam ruangan. Bener-bener di staging, udah di sofanya udah ditambahin bantal lah, ditambahin selimut sofa lah, ditambahin nakas kiri kanan. Jadi tuh orang tuh kelihatannya menarik, jadi ingin beli. Jadi jangan cuma menampilkan sofanya aja. Dan untuk sofa, kalau untuk target intinya foto tuh sangat harus menarik banget. Foto tuh harus menarik. Kayak misalnya apa ya? Saya susah sih jelasinnya. Tapi sofa yang lebih diminati ya tergantung juga. Kalau misalnya yang medium low, mungkin ya lebih suka yang banyak corak-corak kembang-kembang. Tapi kalau yang levelnya udah medium atau yang medium up gitu ya, mereka lebih menyukai sofa yang polos. Misalnya sofa yang berwarna beige atau sofa yang berwarna abu-abu gelap tapi polos, jadi simple, nggak terlalu banyak warna dan corak. Karena kalau misalnya beli sofa terlalu banyak corak, kadang kan kita suka mikir ini cocok nggak ya kalau nanti ditaruh di ruang tamu saya. Apalagi ruang tamu saya hordengnya warnanya kayak begini, apa nanti wallpapernya warnanya kayak gini. Makanya kenapa kalau orang yang jualan sofa yang warnanya lebih kalem gitu ya, justru lebih lebih diminati itu menurut saya ya. Facebook Canvas powerful nggak untuk saat ini? Oh, sangat powerful. Saya itu, iklan saya itu sekarang yang jalan cuma Facebook Canvas dan video. Video pun juga saya tempatkan itu di Instagram Feed dan Instastory. Jadi menurut saya iklan yang lagi jos-josnya saat ini untuk Facebook itu adalah yang placementnya di Canvas. Canvas terserah, landing page-nya nanti kalau di dalam Canvas itu mau diklik larinya ke WhatsApp atau mau diklik larinya ke Google Form atau mau ke website itu terserah. Kemudian kalau untuk yang video, video itu saya selalu tempatkan di Instastory dan di Instagram Feed. Mas Richard Darmawan, saya nunggu 1-2 hari masih sama, kurang dari 1.000 untuk look-alike audience-nya. Coba deh dibikin ulang deh, pasti ada yang ngaco. Ya, pasti ada yang ngaco. Karena look-alike audience itu minimal banget, itu 1 juta orang sih setahu saya, nggak pernah sampai kurang dari 1.000. Kalau create ads get reseller untuk single video, kadang yang di tutorial grup tele, review pendingnya berapa lama. Terus bisa di conversionnya kapan kira-kira ke website conversion atau ke look-alike audience. Oke, ini kayak CEO Khalif adalah member saya ya. Untuk iklan get reseller yang di tutorial grup tele, review pendingnya berapa lama? Review pending itu tergantung dari Facebook. Biasanya kalau akun baru memang suka dirasain oleh Facebook, bisa jadi bisa sampai 1 hari sampai 2 harian. Kemudian terus bisa di conversionnya kapan kira-kira ke website conversion atau lookalike audience. Untuk CEO Khalif, kalau yang video yang saya berikan buat para member itu tujuannya buat mendapatkan reseller dan menggunakan objektif Facebook Leads Ad, bukan website conversion atau LAA. Jadi sebenarnya itu tujuannya, ingat ya, tujuannya itu untuk mendapatkan reseller. Ya, jadi kalau nanti dari reseller itu, kalau Mas Yo Khalif mau bikin yang untuk mendapatkan customer, itu pasti menggunakan objektif yang berbeda dan video yang berbeda itu yaitu video produk. Jadi dibedakan ya, jangan disamakan. Mas Sakira, zaman sekarang bisnis apa yang sangat cocok? Tergantung, kalau misalnya bukanya di mall, bisnis food and beverage itu lagi oke banget. Ya, food and beverage lagi oke banget. Tapi kalau untuk di dunia digital marketing, di dunia internet, sebenarnya apa juga oke gitu loh. Fashion masih oke, rumah tangga oke, produk-produk inovasi juga oke. Ya, Mas Abdul Hussein Alfarogi. Kristinali, lulusan apa? Saya lulusan Bina Nusantara, dulu saya S1 Manajemen Informatika. Cega Acengci, bagaimana caranya ingin membuka usaha tapi tidak ada modal, newbie? Oke, kalau misalnya ingin membuka usaha tapi tidak ada modal, ya udah, gunakan dropship. Dropship jadi awal-awal ya mau nggak mau, kalau misalnya sama sekali nggak ada modal, berarti nggak ada modal untuk iklan kan. Setidaknya kalau benar-benar tanpa modal, jadi dropship, buka tokonya di marketplace lagi, atau di Shopee, atau bisa juga menggunakan, maksudnya di marketplace, ya, atau di Facebook organik, atau di Instagram secara organik. Jadi kumpulkan dulu friends, follower, baik di Instagram ataupun di Facebook secara organik, baru kemudian mulai ngambil barang dari marketplace, ya untuk dijual kembali di
media sosialnya Mas Cega Aceng ya. Nah, untuk tips-tips organiknya Instagram contohnya, kalau tips Instagram tuh tipsnya pertama mesti rajin nambah follower 50 sampai 50 sehari ya, follow unfollow. Kemudian juga harus rajin posting. Rajin posting minimal maksimum 15 foto sehari kalau untuk akun baru. Karena kalau akun baru postingnya lebih dari 15 akun bisa kena ban, dianggapnya robot. Jadi 15 postingan sehari, kemudian 15 hashtag di tiap postingan ya. Kemudian juga follow-nya 50 orang dan unfollow 50 orang tiap hari. Lalu juga usahakan bikin Instastory 10 sampai 15 Instastory dalam sehari dan di tiap Instastory-nya itu masukkan hashtag juga minimal 3. Maksimum 3. Oke. Okay? Yohana Dian Marwati. Mending jualan di Instagram atau Facebook atau buat web ya. Sorry Ci, pemain baru. Kalau misalnya kamu targetnya itu adalah fashion, mendingan jualan di Instagram. Apalagi kalau misalnya pangsa pasarnya masih muda, yaitu cewek usia di bawah 30, Instagram itu lebih oke. Kalau untuk Facebook itu biasanya untuk produk gadget, itu oke di Facebook. Produk unisex kayak misalnya cewek cowok bisa, contohnya kayak casing handphone gitu ya. Itu di Facebook masih oke. Kemudian produk rumah tangga di Facebook masih oke. Produk kesehatan di Facebook juga masih oke. Maksudnya kesehatan dalam arti kayak jual termometer, jual itu ya, bukan jual obat-obatan. Kalau jual obat-obatan dan herbal tuh di Facebook lebih susah. Karena pasti ada policy-policy yang bisa jadi tanpa sengaja kelanggar gitu kan. SEO Kalif, oh jadi tujuannya cari data buat bikin database reseller ya? Iya. Coba SEO Kalif, Mas SEO ini Mas atau Sis ya, bisa lihat panduannya di grup Telegram saya, di Telegram One on Red Broadcast itu saya sampai masukin setelah nonton video itu mesti ngapain. Oke. Mas Ferry Kurniawan ini belum selesai toh, mantap. Iya kayaknya bentar lagi mau kelar nih. Ini yang pertanyaan terakhir ya, Mas Agus Trianto. Pagi Ci, saya sama sekali belum kenal bisnis berbasis online. Tiba-tiba lihat live-nya. Kalau mau belajar, mulai dari mana ya? Kalau mau belajar, um, kalau mau belajar berbisnis online bisa join pasukan Alonanya Riko Huang itu bagus kalau saya bilang ya karena dia lumayan komprehensif ngajarin dari apa sih cara dropship market mulai dari Instagram, Facebook, timnya juga udah lumayan solid. Jadi boleh lihat ke pasukan Alonanya Riko. Oke. Udah ya, gitu aja ya. Selesai ya. Live hari ini nggak ada yang nanya lagi kan? Saya sampai haus loh. Aduh. Oke semuanya, kalau nggak ada pertanyaan lagi,